Shalom, puji Tuhan, kita akan masuk dalam renungan pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita mau menyatukan hati, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Bersama kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan urapan-Mu untuk membuat hati kami menjadi lahan yang subur, ditaburi oleh benih firman-Mu. Roh Kudus urapi setiap daripada kami supaya firman itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami. Untuk kami lakukan sehingga hidup kami menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik ya. Tentunya kita sebagai orang Kristen mengharapkan bahwa kita itu bisa hidup di dalam roh ya. Pengharapan kita adalah kita hidup di dalam roh. Seperti yang Rasul Paulus katakan di pasal 8 ya. Tapi kalau kita mau lihat di pasal 7 itu dikatakan bahwa menjadi orang Kristen itu banyak pergumulan. Ya, tapi ya tentunya bukan hanya sekedar bergumul. Kalau bergumul terus tidak ada selesainya ya siapa yang mau jadi orang Kristen? Nah, banyak dari kita hidup terus-menerus dalam pergumulan. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa mencapai kedewasaan yang Tuhan harapkan. Nah, hari ini kita akan melihat di pasal 8 ya, Rasul Paulus juga menulis sebuah pengharapan yang menjadi solusi dari pergumulan orang Kristen. Dikatakan di Roma 8 pasal 1 ya, judul hari ini adalah hidup di dalam roh. Roma 8 pasal 1, ayat 1 dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita ambil versi New King James Version ya, dalam bahasa Inggris dikatakan there is no more condemnation. Condemnation itu bukan hanya penghukuman tapi penghakiman, kayak tuduhan. Kayak kita itu dituduh gitu loh. Tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi penghakiman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ada lagi tambahan who walk in the spirit. Jadi yang hidup berjalan di dalam roh, yang hidup di dalam roh. Ya, ini pengharapan yang luar biasa tentunya. Tapi apa yang dimaksud dengan tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi penghukuman? Sebab kalau kita bicara penghukuman itu berarti bebas hukuman, enggak, maksudnya bukan itu. Tapi yang benar adalah kita itu dibebaskan dari tuduhan, dari dakwaan ya, dari fitnah si iblis. Si jahat ini kan ingin mendakwa kita, ingin menuduh kita, ingin membuat kita ini menjadi orang yang tertuduh. Dan seringkali orang yang tidak hidup di dalam roh, mereka yang masih hidup di dalam daging ya, mereka itu kayak orang itu suka maksudnya tidak suka dikritik, istilahnya anti kritik. Kalau dikritik orang selalu mereka menjawab, ya, egonya keluar menjawab bahwa mereka tidak bersalah begini dan begitu, selalu mencari alasan. Sehingga setiap kali ada masukan, kritikan, itu mereka merasa tertuduh. Nah, ini orang-orang yang mungkin belum hidup di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan dalam Kristus Yesus, yaitu yang hidupnya berjalan di dalam roh. Ya, yang hidupnya hidup di dalam roh. Karena dikatakan tidak ada lagi penghukuman atau tidak ada lagi penghakiman atau tuduhan. Jadi orang yang benar-benar hidup di dalam roh, mereka itu kayak orang merdeka, santai saja. Tidak terlalu peduli dengan apa kata orang. Bukan beli baju ingin membuktikan kepada orang lain bahwa aku ini hebat, enggak. Tapi pakai baju ya santai saja. Yang penting tidak sampai menimbulkan hal-hal yang negatif ya, kayak bajunya tidak cocok dengan situasinya, terlalu terbuka dan lain sebagainya. Jadi orangnya lebih santai, orang yang merdeka yang tidak tertuduh itu lebih santai. Jadi kita harus melihat sebagai orang Kristen, kita harus betul-betul mengerti apa yang dimaksud Tuhan hidup di dalam roh. Sebab orang yang hidup di dalam roh itu ya enak-enak aja, hidupnya selalu dalam damai sejahtera, tidak pusing apa katanya orang. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia telah dibebaskan dari segala dakwaan, segala tuduhan si jahat, segala penghakiman, segala penghukuman. Karena mereka sudah ditebus, dibayar lunas oleh Kristus
Yesus. Ya. Sebab itu dikatakan di ayat 2 dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi roh yang memberi hidup, ya, roh itu memberi hidup, telah memerdekakan kita semua yang hidup dalam roh, dalam Kristus ya, dari hukum dosa dan hukum maut. Apa yang dilakukan oleh hukum dosa dan hukum maut? Hukum dosa itu gini loh, saudaraku. Kalau misalnya hukum dosa itu kita katakan hukum Taurat ya. Hukum Taurat itu seperti cermin. Karena apa? Taurat itu mengatakan kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu. Bukannya jelek, Taurat itu bagus kalau kita melakukannya. Nah, kita seringkali membawa Taurat itu sebagai cermin. Tapi tidak mencerminkan kepada diri sendiri untuk kita koreksi, tapi kita mencerminkan kepada orang lain. Jadi melihat orang lain itu dengan cermin yang kita bawa dan mengatakan kamu salah. Menghakimi, menghukum terus. Sebaliknya, kita pun kalau misalnya kita bawa cermin, bawa hukum Taurat, kita pakai hukum Taurat, kita melihat diri sendiri, kita merasa tertuduh. Jadi kalau orang itu tidak kenean, jadi ada orang ngomong sedikit ke kita, kritik sedikit, kita merasa kita dituduh, kita merasa kita disalahkan. Dan istilahnya kalau saya ngomong itu, ya bahasa Inggrisnya tuh rojo ngeyel. Wah, sudah kena diomongi, ben diomongi masih merasa benar terus. Nah ini sesuatu yang harus kita tanyakan. Orang yang seperti itu, dia tuh hidupnya selalu merasa sebagai orang yang tertuduh. Ya, orang yang merasa bersalah. Karena apa? Karena dia tahu, tidak ada satupun, kita semua tahu, tidak ada satupun dari kita yang bisa melewati hukum Taurat. Istilahnya lepas dari hukum dosa dan hukum maut. Tetapi puji Tuhan, rohnya Tuhan yang memberi hidup, ya, telah memerdekakan kita semua di dalam Kristus Yesus. Nah ini yang sesuatu yang kita harus mengerti sebagai orang Kristen. Kita itu memang bergumul karena kita masih belum pergi bersama-sama dengan Bapa, bersama dengan Yesus. Tapi kita masih hidup di dunia yang fana ini. Nah di dalam dunia fana ini, otomatis banyak hal-hal yang bisa membuatkan kita nih, ya salah satunya merasa tertuduh. Merasa kok kita nih terhakimi, kita kayak terdakwa gitu. Ya, nah ini yang Tuhan tidak mau kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen yang hidup di dalam roh, itu kita mengalami hal seperti ini. Nah ini penting saudara. Jadi kalau kita punya kaca, hukum Taurat itu sebagai kaca cermin kita. Kita jangan melihat kaca dan kita merasa bahwa diri kita ini masih terlalu banyak yang salah. Misalnya kalau kita lihat, oh rambutnya, ini salah, make up-nya dibenarkan. Enggak. Tapi kita harus pede bahwa di dalam Kristus, roh itu telah memberikan kita hidup. Yang dimaksud, kenapa dikatakan roh itu memberikan kita hidup? Saudara masih ingat, waktu dulu Adam pertama, mereka sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka hidupnya damai sejahtera, ya selalu berhubungan dengan Tuhan, setiap hari ya, sama suami istri ya. Adam kalau tidur, Hawa tidur, bangun dia melihat Adam ya, dan dia melihat Hawa dan Hawa melihat Adam, selalu melihat kepada orang lain dan ketemu sama Tuhan, melihat kepada Tuhan. Mereka punya hubungan baik, semuanya hidup dalam damai. Tapi ketika dosa itu masuk, mereka makan pengetahuan buah pengetahuan baik dan buruk yang tidak boleh sama Tuhan. Akhirnya setelah mereka makan itu, Tuhan ngomong apa? Kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan buruk ini, kamu akan mati, Tuhan mengatakan. Jadi kalau sebelum mereka makan, mereka itu hidup. Jadi hidup itu gambarnya seperti itu, seperti Adam pertama sebelum jatuh ke dalam dosa. Terus setelah mereka makan, mereka mati. Apa yang mereka lakukan? Mereka lari, sembunyi, karena mereka melihat diri mereka sendiri dan tahu mereka telanjang, mereka malu, mereka merasa tertuduh, terdakwa. Nah ini yang dimaksud dengan mati itu terdakwa, tertuduh. Melihat diri sendiri malu, sembunyi dari Tuhan, lari dari Tuhan, tidak punya hubungan sama Tuhan. Bahkan saling menyalahkan antara suami dan istri, gara-gara Hawa yang makan duluan enak, jadi aku juga ikut makan. Mereka tidak punya hubungan yang baik. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, sebenarnya kekristenan itu apa sih? Kekristenan itu bukan perkara kita ini terus melakukan hukum Taurat, terus belajar bermoral ya, belajar supaya menjadi baik, sekedar menjalani hukum Taurat. Enggak. Tetapi kekristenan adalah bicara mengenai hubungan, di mana kita semua tahu bahwa
hukum utama daripada kitab suci itu ada di Markus 28 ayat Markus 12 ayat 28, 29, 30 ya. Dikatakan di Markus 12 ayat 28, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat bagi orang-orang itu datang padanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi dua hukum utama dari kitab suci ini itu bicara mengenai hubungan. Hubungannya kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sama dan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jadi kekristenan itu adalah mematuhi perintah ini. Berarti apa? Kita harus punya hubungan. Nah, yang dikatakan hidup adalah ketika kita ini bisa mempraktekkan hubungan ini dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa mempraktekkan hubungan ini, seperti Adam pertama yang jatuh ke dalam dosa, lari daripada Tuhan, bahkan saling menyalahkan dengan sesama. Itu dikatakan apa? Mati. Karena apa? Karena kedagingan itu membuat kita tuh melihat diri kita sendiri, ego kita. Contoh gini misalnya, orang Kristen ke gereja, mereka memberikan persembahan, memberikan perpuluhan. Nah, kita harus lihat motivasi dari persembahannya itu apa. Kalau motivasinya misalnya, saya memberikan perpuluhan supaya apa? Supaya saya diberkati Tuhan luar biasa. Itu bukan kekristenan yang sebenarnya. Ya, orang beribadah tujuannya apa? Aku beribadah supaya Tuhan berkenan padaku. Kalau Tuhan berkenan padaku, nanti aku diberkati banyak. Nah, itu bukan kekristenan. Kekristenan yang benar adalah supaya kita membangun kembali relasi hubungan. Jadi apapun yang kita lakukan dalam pelayanan kehidupan kita, kekristenan kita itu hanya untuk menjalin hubungan, punya hubungan lebih baik dengan Tuhan. Ya, intinya itu di hubungan. Sehingga apa? Sehingga ketika kita punya hubungan lebih baik dari Tuhan, lebih baik kepada Tuhan, seperti kita tuh dipimpin untuk hidup dalam roh, supaya kita ini bisa hidup. Karena orang yang hidup di dalam roh, ya, berjalan di dalam roh, orang itu dikatakan hidup. Orang itu tidak dikatakan mati. Orang yang mati itu orang yang tidak bisa melakukan hukum. Saya katakan hukum ya, sebenarnya bukan hukum. Melakukan kasih dalam hidupnya. Hubungan dengan Allah, vertikal, dan hubungan dengan sesama, horizontal, salib. Tidak bisa mikul salib, tidak bisa mikul hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama secara kasih. Nah, itu dikatakan apa? Orang itu mengalami kematian. Orang itu mati seperti Adam yang pertama, ketika mereka lari dari Tuhan, tertuduh, terdakwa, dikatakan mereka mati, ya. Lalu dikatakan di ayat 3, ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ini intinya begini, saudaraku. Karena pada waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, semua itu dilakukan di bumi. Bahwa Allah oleh karena begitu mengasihi saudara dan saya, yang karena dosa pertama daripada Adam, itu kita semua sebagai keturunan Adam juga mengalami hidup dalam daging atau kematian atau dosa keturunan. Nah, di situ Tuhan ingin membebaskan kita, Tuhan ingin memerdekakan kita. Dengan apa? Dengan mengirimkan Yesus Kristus, anaknya sendiri, menjadi sepenuhnya manusia. Supaya apa? Supaya manusia yang sepenuhnya manusia itu yang menebus dosa, yang dijadikan korban untuk menebus dosa daripada Adam pertama dan keturunannya. Sehingga apa? Dikatakan Adam kedua ini dipersembahkan sebagai korban. Sehingga barang siapa yang percaya membawa dia sebagai persembahannya yang telah dilakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Menyerahkan nyawanya, mati,
bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan kita semua dimeteraikan oleh Roh-Nya. Supaya apa? Supaya roh yang sama yang ada dalam tubuh Yesus Kristus juga ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu roh itu yang memberikan kehidupan kita. Karena dikatakan apa? Hidup di dalam roh itu membuat kita menjadi keluar dari kematian, bebas dari penghakiman atau penghukuman. Dan hanya Yesus yang sanggup melakukan itu. Jadi kita semua bisa hidup. Bukan karena kekuatan, kemampuan, kebaikan kita, enggak. Tapi karena perbuatan Yesus. Dikatakan 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi tuntutan hukum Taurat itu apa, saudaraku? Tuntutan hukum Taurat itu adalah upah dosa adalah maut. Nah, ketika kita hidup di dalam roh, upahnya itu, mautnya itu sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita telah dibayar lunas. Sehingga kalau kita hidup di dalam roh atau hidup di dalam Kristus yang telah melakukan penebusan dosa untuk saudara dan saya, maka kita bisa mengalami kehidupan. Ya. Ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa yang dikatakan hal-hal dari daging dan hal dari roh? Hal-hal dari daging adalah semua yang berkaitan dengan ego kita, dengan dunia yang kita hadapi, yang semua kita tahu bahwa dunia ini akan berakhir, tubuh ini akan berakhir. Kita semua tahu dan sadar itu. Tapi kita nguber, misalnya kita bekerja untuk mencari kepuasan, untuk membayar kepuasan ego kita, kepingin ini, kepingin itu. Tapi kita bekerja bukan untuk menjadi berkat. Sebab kalau kita hidup di dalam roh, kita bekerja itu untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat bagi orang banyak, sehingga banyak orang yang bisa bekerja ikut sama kita, bisa menikmati berkat yang kita berikan. Nah, itu konsep bahwa kita adalah orang yang hidup di dalam Kristus atau hidup di dalam roh. Sedangkan kalau kita hidup di dalam daging, kita bekerja itu untuk memuaskan keinginan kita pribadi. Misalnya kita ingin beli mobil mahal, kita ingin melakukan banyak hal ya ini yang itu yang serba mewah yang sehingga membuat ego kita itu menjadi tinggi. Ini berbeda, saudara. Ya, jadi orang yang hidup dalam roh, yang mau untuk mengasihi, mempunyai hubungan kasih dengan Tuhan dan mempunyai hubungan kasih dengan sesama, ya mengasihi, itu akan dikatakan hidup di dalam roh. Sehingga apapun yang dia lakukan, bekerja di dalam keluarga, mungkin melakukan sesuatu proyek, pekerjaan, itu semua konsepnya adalah diberkati untuk menjadi berkat, menaburkan kasih, menjalin hubungan. Kalau pelayanan itu bukan supaya nanti diberkati Tuhan, tapi untuk bisa punya hubungan yang lebih baik dengan Tuhan, sehingga membuat hati Tuhan senang, ya. Karena apa? Hubungannya makin baik. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita semua tahu telah dilakukan oleh Adam pertama. Keinginan daging adalah maut. Dia ingin supaya dikatakan sama si ular itu, sama si iblis, dia akan dikocok dibujui, ya. Iblis ngomong, kamu kalau makan buah itu, Tuhan Allah kan ngomong, kamu tidak boleh makan buah itu. Kamu kalau makan buah itu kan kamu nanti mati lah. Sedangkan iblis ngomong, bujui itu ngomong gini, kalau kamu makan itu kamu nanti bisa seperti Allah. Kamu bisa tahu banyak hal yang baik dan yang buruk, kamu semua tahu. Dan karena egonya, wah enak ya, jadi seperti Allah, bisa melakukan banyak hal. Akhirnya dia makan. Dan itu apa? Mengakibatkan maut, ya, kematian. Keinginan daging, keinginan dirinya sendiri menjadi seperti Allah itu membuat Adam pertama itu dan Hawanya mengalami maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tapi Tuhan tuh ingin kita semua itu mengalami kehidupan seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Damai sejahtera, tiap hari mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau tidur nanti bangun, noleh ke kanan, waduh ini Hawa, ini Adam, ya, melihat sesamanya dengan penuh kasih dan menikmati berkat yang Tuhan telah sediakan. Itu yang roh katakan, ya, hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya.
Nah ini penting saudara. Kenapa dikatakan keinginan daging adalah perseteruan? Jadi kalau kita itu tidak hidup di dalam roh, ya tidak hidup yang seperti dikatakan hidup itu kan kita harus punya hubungan dengan Allah, ya, mengasihi Allah, hubungan kasih dan hubungan kasih dengan sesama. Hidupnya di dalam kasih, memperdulikan sesama ya. Nah, itu dikatakan apa? Kita itu punya perseteruan dengan Allah. Karena apa? Karena kita itu tidak bisa jadi Kristen abu-abu. Misalnya kita merasa, waduh hidup jadi orang Kristen ini sulit ya. Pergumulannya banyak, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Waduh, saya tak jadi tidak nemen-nemen, tidak usah pelayanan, ya tidak usah terlalu berbuat jahat. Pokoknya biasa-biasa ke gereja, pokoknya tidak bisa, saudara. Karena ketika saudara melakukan hal itu sama seperti dikatakan apa? Saudara mengadakan perseteruan dengan Allah. Karena kehidupan saudara tidak akan berkenan, akan selalu bertentangan. Perseteruan itu kenapa? Karena ketika saudara menjauh dari Tuhan, saudara tidak punya relationship ya, hubungan dengan Tuhan. Maka saudara ini kayak buka celah. Buka celahnya apa? Si jahat iblis ini seperti singa mengaum-ngaum selalu mencari waktu berkeliling supaya dia bisa menerkam saudara. Ya, semua orang itu gambarannya, kalau anak ini jauh dari bapaknya, semestinya sebagai orang Kristen kita statusnya kan anak. Anak ini kalau jauh dari bapak, seperti gambarnya kalau saudara punya anak 2 tahun, 3 tahun yang masih belum dewasa. Kalau sudah dewasa tidak kira mau jauh. Ya, meskipun anak bungsu dikatakan belum dewasa, karena apa? Dia sudah tua tapi dia masih ingin foya-foya. Dia keluar dari bapaknya dan apa yang terjadi? Habis duitnya. Akhirnya dia menyesal dan dia kembali bertobat. Nah kalau kita anak kecil, anak kecil punya anak kecil 2-3 tahun, kita masuk mall, ya bisa jalan anaknya. Wah anaknya pasti lari muter. Ya, kalau orang tua tidak megangi pasti dia sudah lari-lari muter di mall. Dan apa yang terjadi? Ketika dia menjauh dari orang tuanya, yang namanya orang jahat itu pasti banyak. Nah ini mereka berusaha apa? Menarget anak kecil ini. Nah itu gambarannya seperti itu. Jadi dikatakan apa? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi orang yang egois, orang yang mementingkan dirinya sendiri, yang tidak mau mengasihi sama, tidak mau punya hubungan dengan sama dan pada Allah, mengasihi Allah, maka dia itu seperti musuhan sama Tuhan. Ya, istilahnya seperti perseteruan. Perseteruannya musuhan kan. Nah, ini bahaya saudara. Saudara ini siapa berani musuhan sama Tuhan? Ya. Karena apa? Karena hidup saudara pasti tidak berkenan. Karena ketika kita menjauh, si jahat ini langsung masuk. Dia itu punya pijakan terhadap kehidupan kita. Dan kehidupan kita akan menjadi kehidupan daging. Dikatakan tidak sesuai. Ya tidak mungkin bagi kita yang hidup dalam daging itu bisa bersekutu dengan Allah. Karena kita tidak takluk kepada hukum Allah kalau kita hidup dalam daging. Dikatakan di ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, saudara kalau tidak berkenan kepada Allah, ya saudara tahu apa yang terjadi. Ya kan? Karena hukum utama adalah mengasihi. Nah kita tidak berkenan, mana bisa kita mengasihi? Mengasihi Allah, ya tidak mungkin. Ya, ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah ini sesuatu yang positif ya. Memang dari tadi kan dikatakan bahwa kamu itu ya seperti Rasul Paulus kan ngomongnya pada jemaat di Roma. Jemaat di Roma kan banyak yang hidupnya dalam daging. Hidup yang dikatakan masih berseteru dengan Allah dan hidupnya masih tidak berkenan sama Tuhan. Tetapi Rasul Paulus juga dalam pengajarannya dia juga tidak selalu membuat orang itu menjadi down. Sama seperti kita ngomong. Kita semua sadar bahwa banyak dari kita itu masih hidup dalam daging. Tetapi dikatakan di ayat 9, tapi kamu tidak hidup dalam daging. Malah Rasul Paulus yang ngomong. Sama seperti firman ini ngomong pada saudara dan saya, bahwa kita tidak hidup dalam daging. Melainkan di dalam roh. Karena roh Allah diam di dalam kita. Ya. Nah, kenapa roh Allah diam di dalam kita? Ya, karena kita ini beriman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita harus memiliki roh Allah. Kita sebagai bait Allah. Karena itu adalah tanda-tanda bahwa kita ini adalah milik Kristus. Jadi saudara jangan takut. Mungkin saudara barusan melakukan banyak kedagingan tapi belum mendengar firman ini. Setelah saudara mendengar firman hari ini, saudara sadar, oh iya, apa yang saya lakukan salah. Seperti ayat katakan,
karena kita memiliki roh Allah, kita tidak hidup dalam daging. Tapi kita hidup karena kita memiliki roh Kristus, jadi kita adalah milik Kristus. Ayat 10, tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah ini ayat yang luar biasa. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, jadi Kristus ada dalam kita, maka tubuh kita memang mati karena dosa. Ya, kita semua tahu bahwa tubuh kita ini tidak kekal, istilahnya ada umurnya. Ya, nanti umur sekian, ya saya sendiri udah 60, sudah dikatakan umur manusia di Mazmur 90 adalah 70 tahun. Ya mungkin bonus 10 tahun, 80 tahun. Hari-hari ini mungkin banyak ada 90, 100, itu semua bonus. Tapi bukan berarti kita harus bertahan untuk cari obat awet muda, nak mati-mati ya. Nanti kalau mukanya keriput dibikin supaya mulus lagi. Bukan itu yang dimaksud. Malah itu berarti mengatakan bahwa firman Tuhan ini tidak ya dan amin. Firman Tuhan mengatakan maka tubuh memang mati karena dosa. Karena sebelum Adam pertama jatuh dalam dosa, umur manusia itu panjang. Bahkan awal manusia pertama itu panjang. Sampai ada yang umurnya 900 tahun lebih ya, banyak ya, bukan cuma satu, beberapa. Adam sendiri 939 kalau tidak salah, ada yang 969, ada yang 700 tahun, Henok 300 tahun diangkat hidup-hidup, Abraham 120 tahun. Ya, kita semua makin hari makin tidak sepanjang itu. Karena apa? Karena dosa. Karena dosa telah jatuh, telah terjadi di bumi dan bumi dikutuk oleh Allah. Tanah ini susah payah diusahakan. Ya sehingga orang kalau dulu ngambil cuman sekedar ngambil dari apa yang ada bisa hidup, tapi hari ini harus bekerja dengan susah payah, wanita harus melahirkan dengan kesakitan, itu semua kutukan yang terjadi akibat dosa. Ya, dan tubuh ini pasti akan mati. Nggak mungkin tubuh ini nggak mati. Tetapi roh dikatakan adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, kita tapi tetap janji Tuhan kita bisa hidup, tetap bisa hidup karena kebenaran. Kebenaran dikatakan kita kalau lihat dalam bahasa aslinya, coba ya, itu righteousness, bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya dikaiosune. Dikaiosune itu berarti apa? Keadilan, keadilan yang universal, ya, kebenaran atau keadilan yang universal. Jadi bukan hanya untuk satu dua orang, tapi apa? Dikatakan di sini bahwa itu semua. Tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran ya. Roh adalah kehidupan. Jadi kenapa roh itu bisa membuat kita hidup? Karena apa? Karena Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib dan kematian Tuhan Yesus Kristus itu untuk membawa kehidupan. Dan itu adalah keadilan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya, beriman. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita akan beroleh kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan katakan. Jadi firman itu mengatakan, nanti tubuh jasmani ini akan mati. Tapi puji Tuhan, kematian itu tidak akan membawa sesuatu yang jelek buat kita yang beriman. Karena apa? Karena kita sudah hidup. Roh kita sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan kematian itu akan membuat kita ini menyelesaikan tugas yang di bumi. Dan kita menjadi satu bersama-sama dengan Tuhan. Karena barang siapa yang ditemukan beriman ketika dia menyelesaikan tugas yang di bumi, maka saat itu juga dia akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu adalah konklusi yang luar biasa untuk saudara dan saya. Jadi saudara jangan bingung mengenai tubuh, ya, karena tubuh ini memang mati karena dosa ini telah terjadi. Tubuh pasti akan mati. Tapi yang penting adalah roh yang adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Keadilan yang diberikan kepada Tuhan secara universal. Jika barang siapa beriman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini adalah kekuatan daripada Injil. Jadi kita semua tahu bahwa tadi dikatakan bahwa kita akan hidup di dalam roh, yang mana kalau kita hidup di dalam roh, kita tuh tidak akan dihakimi lagi. Kita tidak akan menjadi tertuduh, tapi kita akan benar-benar dimerdekakan oleh kebenaran itu. Ya, kebenaran yang apa? Yaitu yang kebenaran keadilan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kekuatan daripada Injil yang membuat kita ini mampu untuk hidup kembali.
Ya, saya katakan hidup kembali karena apa? Karena dulu kita itu dari kegelapan, dulu kita sudah mati. Tapi Tuhan menebus kita dan membuat kita menjadi hidup. Dulu kita ikut Adam pertama yang jatuh ke dalam dosa dan mengalami kematian. Tapi kita sekarang karena iman kita ikut Adam yang kedua atau yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan hidup di dalam roh. Dan oleh roh itu kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Dan itu dikatakan di pengharapan mengenai eskatologi di ayat 11 ya. Roma 8 ayat 11 ayat terakhir. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini adalah satu pengharapan eskatologi. Satu hari kita akan bersama-sama dengan Tuhan dan kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Ketika sangkakala dibunyikan atau kita menyelesaikan tugas kita di bumi dan Tuhan mendapati iman dan kita hidup di dalam roh, yang berarti tidak ada penghukuman, penghakiman, dakwaan lagi atas kita semua yang hidup di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu yang luar biasa. Kekuatan Injil yang kami percaya, yang akan membawa setiap daripada kami keluar dari kematian. Oleh karena dosa, oleh karena hukum dosa, oleh karena hukum maut. Tapi oleh karena roh Kristus, roh yang menghidupkan setiap daripada kami, yang beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa kita semua akan mengalami hidup kekal bersama-sama dengan Engkau. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan setiap daripada kita akan membawa kita selalu hidup di dalam roh, memberkati, melindungi, menyertai mulai dari hari ini sampai Engkau datang keduanya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.